Baik teman-teman sekalian, kembali kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Jadi ikhwan sekalian, saya ingin ingatkan bahwa pelajaran kita di kitab Durusul Lugha ini, selain kita belajar menulis, belajar membaca, tentunya kita mengumpulkan kosakata bahasa Arab. Adapun terkait dengan pelajaran nahunya, menjelaskan nahunya secara terperinci, itu kita padukan dengan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Makanya kan setelah kita biasanya membagikan video kitab Durusul Lugha ini, kita bagikan lagi terkait dengan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Nah ikhwan sekalian, sekarang kita sudah masuk pada Ad-Darsur Rabi'ah. Ad-Darsur Rabi'ah, pelajaran yang keempat. Di sini di pelajaran yang keempat ini kita akan belajar huruf jar. Ya, apa itu huruf jar? Nanti kita akan lebih kuatkan lagi di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Tapi secara gambaran saya ingin menjelaskan bahwa huruf jar itu adalah merupakan tajarrul ism. Tajarrul ism alladzi ba'daha bil kasrah. Jadi menjarkan setiap isim, kata benda, alladzi yang ba'daha al kasrah. Jadi kalau namanya jar itu isim, kalau dia dijarkan, maka huruf terakhir atau keadaan terakhir dari kata tersebut itu menjadi berharokat kasrah. Berharokat kasrah. Maka ikhwan sekalian, perhatikan di Darsur Rabi'ah ini, pelajaran yang keempat ini, di sini ada beberapa huruf jar, ya. Ada di sini ada dua. Yang pertama, di bagian pertama ini ada dua huruf jar, yaitu fi dan ala. Fi artinya di, ala artinya di dalam. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas, ya. Jadi ini yang kita akan pelajari. Nah ikhwan sekalian, perhatikan di sini ada beberapa contoh kata dan kalimat. Yang pertama kata al-baitu, ini kata isim, yaitu al-baitu, rumah itu. Isim mufrad, ya, satu buah rumah. Kemudian dimasukkan huruf jar, kemasukan huruf jar yaitu huruf fi menjadi fil baiti, di dalam rumah. Nah, perhatikan ikhwan sekalian, awalnya adalah al baitu, ya, huruf ta-nya itu berharokat dhammah. Dia marfu namanya. Nanti ada istilah-istilah di ilmu nahwu itu, kita akan belajar apa itu marfu, mansub, majrur, majzum, ya. Itu namanya tanda harokat, doma, fathah, kasroh, sukun. Nah, itu intinya seperti itu, gambarannya seperti itu ya ikhwan sekalian. Al-baitu berharokat marfu atau doma, huruf tanya. Kemudian setelah kemasukan huruf jar yaitu fi menjadi fil baiti, huruf tanya langsung dia majrur. Jadi kan di situ dikatakan ba'daha bil kasrah, ya. Huruf terakhir atau keadaan terakhirnya itu dia menjadi berharokat kasrah. Sama dengan di sampingnya al-masjidu, masjid itu menjadi fil masjidi, ya. Huruf dalnya yang awalnya terakhirnya itu berharokat dhamma menjadi berharokat kasrah fil masjidi. Maka ikhwan sekalian, begitulah dalam aturan nahwu, ya. Jadi yang antum harus pahami bahwa jika satu kata yang antum temukan dalam bahasa Arab, ya kan kemarin kita sudah belajar ciri-ciri isim kan, tanda-tanda isim. Kemasukan huruf jar, ada 14 huruf jar nanti kita akan pelajari, maka sudah bisa dipastikan kata tersebut adalah kata isim. Kemudian keadaan terakhir dari kata tersebut selalunya berharokat majrur. Maka kalau ada orang membaca fil masjidah atau fil masjidu, ini orang tidak belajar nahwu namanya. Tapi kalau orang belajar nahwu, dia sudah tahu bahwa ini bacanya fil masjid, berharokat kasrah, bukan masjidu atau masjidah. Paham ya ikhwan sekalian? Itu penjelasannya. Nanti lebih kita kuatkan di pelajaran Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kemudian al-maktabu. Al-maktabu yaitu meja itu. Menjadi alal maktabi, ya, di atas meja itu. As-sariru, ranjang, ya, tempat tidur, menjadi alas sariri, di atas ranjang itu. Kemudian perhatikan beberapa pertanyaan di bawah ini. Kemudian di sampingnya itu ada jawabannya. Jadi di samping ini, di samping kanan pertanyaan, di samping kiri itu ada jawabannya.
Di sini ditanyakan aina Muhammadun, di manakah si Muhammad? Maka jawabannya di sampingnya, huwa fil ghurfati. Muhammad itu dia ada di dalam ghurfati. Apa ghurfati? Ghurfati artinya adalah kamar. Sepertinya ini kosakata baru, wajib antum hafalkan. Ghurfati yaitu kamar. Yang kedua, wa aina Yasirun, di manakah si Yasir? Maka jawabannya adalah huwa fil hammami. Hammami itu adalah kamar mandi. Ya, diingat-ingat, hammami artinya kamar mandi. Pertanyaan yang ketiga, wa aina Aminatu, dan di manakah si Aminah? Hiya fil matbahi, dia ada di dalam matbahi, di dapur. Jadi matbah itu artinya di dapur. Hiya fil matbahi, jadi Aminah itu ada di dalam dapur. Ainal kitabu, di manakah buku? Huwa alal maktabi, buku itu ada di atas alal maktabi. Apa? Meja ya. Jadi buku itu ada di atas meja. Wa aina sa'atun, dan di manakah jam? Ya, sa'atun, di manakah jam itu? Hiya ala sariri, dia berada di atas tempat tidur. Kalau sa'atun ini dia bisa bermakna jam tangan ya. Ya. Dan di sini dikatakan ala sariri, dia di atas ranjang. Kemudian yang selanjutnya, wa aina sa'atun, sudah tadi hiya ala sariri. Ya. Perhatikan ikhwan sekalian, aina, kan di sini ada kata aina, di mana? Aina ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan su'alun anil makan. Pertanyaan tersebut itu menanyakan tempat, di mana? Ya. Aina, di mana? Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan aina su'alun anil makan, pertanyaan terkait dengan tempat. Yang artinya aina di mana tadi ya, seperti itu. Kemudian kita lihat tamarin, latihan. Ada beberapa latihan di sini yang kita akan pelajari. Ya, kita mulai pada latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, ainal kitabu, di manakah buku? Ya. Aina kitabu, di mana buku? Tadi di mana buku? Huwa alal maktabi, dia di atas meja, ada di atas itu. Ya, ini mengulang di atas. Ainal maktabu, di mana meja? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Ainal kitabu, di mana buku? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Yang kedua, aina Muhammadun, di mana si Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia ada di dalam kamar tidur ya. Kemudian yang ketiga, aina sa'atun, di mana jam? Di mana tadi jam? Huwa fil, misalnya huwa fid durji atau huwa ala sariri, bisa dia di atas ranjang, atau fid durji, di dalam laci, itu juga boleh. Terserah antum mau taruh jam itu di mana posisinya. Bisa juga huwa alal maktabi, dia ada di atas meja, atau di atas tempat tidur, atau di dalam laci, terserah. Durji itu artinya laci. Kemudian yang keempat, aina Yasirun, di manakah si Yasir? Huwa fil ghurfati, Yasir ada di dalam kamar, ya, ada di dalam kamar tidur. Kemudian aina Aminatun, di manakah si Aminah? Hiya fil matbahi, Aminah ada di dapur. Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah berada di dalam kamar? Perhatikan di situ kan kemarin apa itu? Istifham ya, kata tanya. Apakah? Ya, artinya apakah? Aminatu, Aminah fil ghurfati, di dalam kamar tidur? La, tidak. Hiya fil matbahi, tapi Aminah tidak di ghurfah, tidak di kamar, tapi dia la hiya fil matbahi, dia ada di dapur. Yang ketujuh, ayasiru fil matbahi. Perhatikan itu apa tadi? Istifham, apakah? Yasir itu fil matbahi, ada di dapur? La, tidak. Huwa fil ghurfati, Yasir ada di dalam ghurfah, di dalam tempat tidur ya, di dalam kamar tidur. Yang kedelapan, man fil ghurfati, siapakah yang ada di dalam ghurfati, di dalam kamar tidur? Yasirun fil ghurfati, Yasir yang ada di dalam kamar tidur.
Intinya ikhwan sekalian, pertanyaan ini dijawab sesuai dengan yang cocok ya. Tinggal kita tinggal kita sesuaikan saja kira-kira mana yang cocok untuk menjawab pertanyaan 1 sampai di sini ada 11 pertanyaan ya. Kemudian waman fil hammami, siapakah yang ada di dalam kamar mandi? Zaidun fil hammami, Zaid yang ada di dalam kamar mandi. Maza alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Al-kitabu alal maktabi, yaitu buku yang ada di atas meja. Maza ala sariri, apakah yang ada di atas tempat tidur? Ya. Al-wisadatu ala sariri, al-wisadatu itu bantal. Al-wisadatu ala sariri, bantal yang ada di atas tempat tidur. Nanti kita tuliskan kosakatanya ya ikhwan sekalian. Nanti antum hafalkan. Kemudian latihan yang kedua, perhatikan. Ikra waktu ma'adabti awakhiril kalimah. Baca dan tulislah serta tambahkan, dobti itu tambahkan, atau misalnya juga bermakna perbaiki awakhiril kalimah, atau berikan harokat pada setiap akhir kata di bawah ini. Afwan, ini kita disuruh untuk memberikan harokat pada setiap akhir kata berdasarkan kaidah apa ada di sini huruf jar nanti. Misalnya al madrasatu, di bawah itu al madrasatu itu kan sekolah ya. Begitu kemasukan huruf jar, maka yang tadinya al madrasatu menjadi fil madrasati ya. Ta marbutohnya yang tadinya berharokat marfu, berharokat dhamma, berubah menjadi berharokat majrur atau berharokat kasrah. Fil madrasati, di dalam sekolah. Fil baiti, di dalam rumah. Al baitu, rumah itu. Al ghurfatu, kamar tidur itu. Al hammamu, kamar mandi itu. Fil matbahi, di dapur, di dalam dapur. Al maktabu, meja itu. Alal maktabi, di atas meja itu. Alal kursiyi, di atas kursi itu. As-sariru, ranjang itu. Alal kitabu, di atas buku. Fil masjidi, di dalam masjid. Itu ya. Jadi gampang, tinggal baca, tulis, kita melatih membaca, menulis. Kemudian kita memberikan harokat, itu gampang sekali ikhwan sekalian. Yang jelas antum bersungguh-sungguh saja belajar dalam hal ini. Selanjutnya ikra waktu, ini latihan lagi, kita disuruh membaca dan menulis. Intinya banyak membaca, banyak menulis ikhwan sekalian ya. Perhatikan at-talibu fil jami'atu. At-talibu, pelajar atau siswa atau mahasiswa boleh. Fil jami'atu, al-jami'atu itu kampus, universitas. At-talibu fil jami'atu, mahasiswa itu ada di kampus. Yang kedua, ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu berada di dalam masjid. Perhatikan huruf-huruf jarnya ya, fil masjidi. Kemudian aina tajir, aina tajiru, di manakah pedagang itu ya. Apa tadi aina? Soalun anil makan, pertanyaan terkait dengan tempat. Aina tajirun, di manakah pedagang itu? Berarti yang ditanyakan tempatnya di mana. Huwa fid dukani, dia berada di tokohnya. Kemudian yang keempat, al-qalamu alal maktabi, pena itu berada di atas meja. Aina Zainabu, di manakah Zainab? Hiya fil ghurfati, dia berada di dalam kamar tidur. Aina waraku, ainal waraku, di manakah kertas atau daun? Huwa alal maktabi, dia berada di atas al waraku di sini kertas, huwa alal maktabi, dia berada di atas meja. Yang ketujuh, ainal mudarrisu, di manakah guru itu? Huwa fil fasli, dia berada di dalam fasli, kelas ya, fasli itu kelas ya. Yang kedelapan, aina yasirun, di manakah yasir? Huwa fil mirhadi, dia berada di toilet. Mirhadi itu toilet artinya ya. Kalau hammami kamar mandi, kalau mirhadi itu artinya toilet. Yang kesembilan, asyamsu wal qamaru fis sama, matahari dan bulan fis samai, berada di atas langit. Fis samai, tidak boleh fis sama'u atau fis sama', karena ada huruf jar. Fis sama'i, di atas langit. Man fil fasli, siapakah yang berada di dalam kelas. Fasli, bukan faslu atau fasla. Baik ikhwan sekalian, perhatikan di sini ya. Ada di bagian kanan ada nama laki-laki semua. Di samping kiri ada nama perempuan semua. Ini namanya al-ismul ladzi la yansarif. Isim-isim, ada isim yang bisa ditanwin, ada isim-isim yang tidak bisa ditanwin.
Jadi gini, hukum asalnya namanya isim itu kalau tidak ada alif lam itu biasanya ditanwin, kan seperti itu. Kalau tidak ada alif lamnya itu dibacanya tanwin. Seperti Muhammadun, di sini Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ini kan semua ditanwin. Kenapa ditanwin? Karena tidak ada alif lam di sini. Ini semua nama orang untuk laki-laki. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Semua ditanwin. Hukum asalnya isim yang tidak ada alif lam ditanwin. Tapi ada namanya isim al-ismul ladzi la yansarifu. Ada isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Nanti kita akan belajar itu di apa? Di Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Di sini antum saya berikan gambaran saja. Ada isim-isim yang tidak ditanwin itu nama perempuan seperti Aminatu. Tidak boleh dibaca Aminatun atau Aminatan atau Aminatin. Tidak boleh. Ya. Kalau ada orang baca begitu itu tidak belajar ilmu nahwu namanya. Dibaca Aminatu. Ini namanya ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak boleh ditanwin. Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ini semua tidak boleh ditanwin ya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Itu ya, nanti kita akan lebih kuatkan di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Intinya antum di sini banyak menghafal kosakata, latihan membaca pada kitab Durusul Lugah ini. Iqra waktu madad di awakhiril kalimah. Baca dan tulislah serta berikanlah harokat pada akhir setiap kata. Perhatikan Muhammadun tadi isim yang ditanwin. Zainabu isim yang tidak boleh ditanwin. Aminatu isim yang tidak boleh ditanwin. Ammarun isim yang boleh ditanwin. Sa'idun isim yang boleh ditanwin. Fatimatu isim yang tidak boleh ditanwin. Maryamu tidak boleh ditanwin. Aliyun boleh ditanwin. Khalidun boleh ditanwin. Abbasun boleh ditanwin. Aisyatu tidak boleh ditanwin. Muhammadun ditanwin. Safiyatu tidak boleh ditanwin. Khadijatu tidak boleh ditanwin. Gampang kan ikhwan sekalian. Sekarang kita masuk pada huruf jar yang selanjutnya, yaitu di sini min dan ilah. Min artinya dari, ilah artinya ke. Ya. Ini sebagai kita percepat saja ya. Untuk kitab Durusul Lugah kita percepat, intinya antum menghafal kosakata. Ya. Adapun pelajaran terkait dengan huruf jarnya, pelajaran nahwunya insyaallah di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Al-baitu, rumah itu, minal baiti, berubah menjadi minal baiti, dari rumah, dari rumah. Al-baitu, rumah itu, minal baiti, dari rumah. Huruf jar minal baiti, huruf ta-nya berharokat kasrah, yang awalnya al-baitu berharokat dhammah. Al-masjidu menjadi ilal masjidi, sama ya. Sekarang di sini perhatikan ada percakapan antara seorang guru dan Muhammad ya. Kita lihat, kita baca percakapannya. Al-mudarrisu, guru, min aina anta, dari mana kamu? Maka Muhammad menjawab, ana minal Yaban, saya ini orang berasal dari Jepang ya. Jadi Yabanin itu Jepang, Yabanin, minal Yabanin, dari Jepang ya. Dihafal, Yabanin, Jepang. Ana minal Yabanin, saya dari Jepang. Ada peta di situ ya. Peta apa itu? Al-Yabanun ya, peta negara Jepang. Di situ ada peta di samping kirinya. Kemudian guru bertanya lagi, wa min aina Ammarun, dan dari mana kasih Ammar itu? Huwa minasini, dia berasal dari Cina. As-Sini itu Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana kasih Hamid? Huwa minal Hindi, dia berasal dari India ya. Jadi As-Sini tadi Cina, Hindi tadi India, Al-Yabani tadi apa? Jepang ya. Aina Abbasun, di mana ke Abbas? Kharaja itu fi'il madhi, dia telah keluar. Nanti insyaallah besok atau sebentar kita akan belajar terkait dengan Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, terkait dengan pembagian fi'il, pembagian kata kerja di dalam bahasa Arab. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Ini di sini fi'il madhi. Kharaja, dia telah keluar. Aina dhahaba, dia telah pergi kemana? Maksudnya dia keluar kemana? Zahaba ilal mudiri, dia telah pergi ke ruang kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliun, dan di mana keperginya Ali? Zahaba ilal mirhadi, Ali telah pergi ke mirhadi, ke toilet atau ke kamar mandi. Tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dicari jawabannya yang sesuai.
Saya kasih gambaran saja seperti ini. Satu, min aina anta, dari mana kamu? Maka boleh dijawab di sampingnya, ana minal Yabani, saya berasal dari Jepang. Anta minal Filipina atau Filipina lah seperti itu. Apakah kamu berasal dari Filipina? La, tidak. Ana minal Yabani. Nah, kita jawab misalnya seperti itu. La, bukan. Ana minal Yaban, saya berasal dari Jepang. Nah, seperti itu ya. Dipilih jawaban yang sesuai saja, tinggal kita sesuaikan saja ikhwan sekalian. Man minas sini, siapa yang berasal dari Cina? Ammarun minas sini, Ammarlah yang berasal dari Cina. Min aina Hamidun, dari mana asalnya si Hamid? Huwa minal Hindi, dia berasal dari India. Aina zahaba Abbasun, di mana perginya Abbas? Zahaba ilal mudiri, dia telah pergi ke ruang kepala sekolah. Padahal intinya sebetulnya sudah ada jawabannya yang tadi itu. Ini cuma hanya berulang saja. Tinggal antum tambahkan sesuai dengan jawaban yang tepat. Azhaba Aliun ilal mudiri. A, perhatikan A itu apakah zahaba telah pergi Ali ilal mudiri ke ruang kepala sekolah? La, tidak. Zahaba Aliun ilal mirhadi. Tidak, tapi Ali telah pergi ke mirhadi, ke toilet atau ke WC, ya. Bedakan ya antara mirhad dan hammam. Hammam kamar mandi, mirhad itu WC, tempat pembuangan hajat. Itu namanya mirhad. Kemudian ikhwan sekalian, yang latihan yang kedua, ikra waktu madab di awakhiril kalimah. Pertama al-ghurfatu, ya. Tidak boleh dibaca ghurfatun atau ghurfatan. Kenapa? Ada alif lam. Minal ghurfati, tidak boleh dibaca ghurfata atau ghurfatu. Kenapa? Karena ada huruf jar, ya, min. Minal ghurfati, dari kamar. Minal hammami, dari kamar mandi. Tidak boleh dibaca hammama atau hammamu. Kenapa? Ada huruf jar, apa itu? Min. Al-mirhadu, yaitu al-mirhadu tempat pembuangan hajat atau WC. Tidak boleh dibaca al-mirhada atau al-mirhadi atau al-mirhadun. Tidak boleh dibaca al-mirhadun, al-mirhadin, al-mirhadan. Kenapa? Karena ada alif lam di situ. Ilal mirhadi, ke tempat pembuangan hajat. Al-Yabanu, Jepang. Al-Filipinu, Filipina. Minal Hindi, dari India. Ilaksini, dari Cina. Ikra waktu, latihan yang ketiga, baca dan tulislah. Min aina Fatimatu, dari mana kasih Fatimah? Ingat Fatimatu tadi ismul ladzi la yang syarif, isim yang tidak boleh ditanwin, tidak boleh dibaca Fatimatun atau Fatimatin. Min aina Fatimatu, dari mana kasih Fatimah? Hiya minal Hindi, dia berasal dari India. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal mudarrisu, telah keluar guru itu, minal fasli, dari kelas, wa dhahaba ilal mudiri, kemudian dia pergi ke ruang kepala sekolah. Zahabat tajir ila dukan, telah pergi tajir, pedagang itu, ila dukan, ke tokohnya. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hammami, telah keluar Hamid minal ghurfati, dari kamar, minal ghurfati, dari kamar tidur, wa zahaba ilal hammami, dan dia telah pergi ke hammam, yaitu ke kamar mandi. Ini ya ikhwan sekalian. Sekarang yang lembaran yang terakhir. Man kharaja minal fasli, siapakah yang telah keluar dari kelas? Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Kharajat talibu, telah keluar si pelajar itu, minal madrasati, dari sekolah, wa zahaba ila suqi, dan dia pergi suqilah ke pasar. Yang ketujuh, Khadijatu minas sini, Khadijah berasal dari Cina. Wa Khalidu minal Yaban, dan Khalid berasal dari Jepang. Kemudian yang latihan yang terakhir, ya, kita disuruh apa ini? Da fil faraga, isilah titik-titik. Al-faraga itu titik-titik, fima yali, berikut ini. Harfu jarri munasiban, dengan huruf jar yang sesuai. Nah, jadi kita disuruh mengisi titik-titik di bawah ini dengan menggunakan huruf jar yang sesuai. Munasiban itu yang sesuai artinya, ya. Munasiban, yang sesuai. Ada 4 huruf jar di sini. Man, ila, fi, ala. Min, dari. Ila, ke, fi, di, ala, di atas. Nah, kita isi dengan ini. Al-kitabu, titik-titik, al-maktabu. Yang cocok untuk apa ini? Berarti menggunakan kata ala di atas. Al-kitabu, buku itu.
alal maktabi, di atas meja. Itu gampang ya ikhwan sekalian. Yang kedua, at-talibu titik-titik al-fasli, berarti fil fasli, at-talibu fil fasli, siswa itu di dalam kelas. Yang ketiga, zahab hamidun titik-titik al-jami'atu. Ya, al-jami'atu, zahab hamidun al-jami'atu. Telah pergi Hamid, maka dikemasukan huruf jar ila. Yang tadinya al-jami'atu karena ada huruf jar di sini menjadi ilal jami'ati. Fahimtum? Faham ya? Antum faham. Kharajal mudir minal madrasati. Telah keluar kepala sekolah dari madrasati, dari sekolah. Maksudnya telah keluar, maksudnya dia telah keluar, telah pulang. Zahaba Muhammadun minasin, telah pergi Muhammad ke Cina, ila Yaban, kemudian dia pergi lagi ke Jepang. Sekarang ikhwan sekalian, al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru setelah kita belajar dari ad-darsul rabi'. Ini pelajaran yang keempat ini. Yang pertama adalah al-madrasatu, itu sekolah, artinya wajib antum hafalkan. Al-faslu, kelas. Al-hammamu, kamar mandi. Al-mirhadu, toilet. Al-matbahu, dapur. Al-ghurfatu, kamar tidur. Al-jami'atu, kampus. As-suku, pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina. Al-hindu, India. Al-filipinu, Filipina. Al-mudiru, kepala sekolah. Zahaba, pergi. Kharaja, keluar. Wajib ya antum hafalkan. Fi ala min ila min hurufil jar. Huruf fi ala min ila itu adalah huruf jar. Insyaallah kita akan lanjut pada ad-darsul khamisah, pelajaran yang kelima. Insyaallah besok atau kapan kita akan lanjutkan. Intinya ya kita akan buat dalam beberapa pertemuan untuk jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah ini. Semoga bermanfaat ya. Antum menghafal, menulis, khususnya menghafal seluruh kosakata di pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang keempat ini ikhwan sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.